Baik, selamat sore pada dosen pengasuh bangku mata kuliah Sosiologi Politik. Di sore ini, di video kesekian kalinya, saya akan membahas isu terkait BLT atau bantuan langsung tunai, yang dimana isu ini merupakan kritikan dari Bupati Boltim kepada para menteri terkait revisi undang-undang dari para menteri. Terkait daripada bantuan langsung tunai ini, kita tahu bahwa salah satu persyaratan dalam bantuan ini adalah jika sudah menerima bantuan BLT atau bantuan langsung tunai, maka bantuan lain tidak dapat diterima atau tidak dapat didaftar lagi, seperti PKH dan sebagainya. Dalam hal ini pula saya akan membahas beberapa perundang-undangan atau revisi perundang-undangan dari para menteri terkait dana desa saat ini, dari peraturan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Transmigrasi. Yang pertama pada nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Maka menjadi dasar juridis dan implementatif bantuan langsung tunai atau BLT kepada penduduk miskin di desa. Karenanya diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat, yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Adapun beberapa alasan hukum atau konsideran menimbang ditertibkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran coronavirus telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau yang kita sebut dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi yang ada di desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan dana di desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyusunan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes atau Peraturan Pemerintah Desa nomor 6 tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan kegiatan dan anggaran yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya COVID-19. Saya sedikit akan menjelaskan tentang hal ini karena dalam realitas perbincangan para netizen masih banyak yang salah sangka terhadap apa itu dana desa dan dari mana sumbernya. Dalam Permendes nomor 6 tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 35 tahun 2020 yang ditertibkan tanggal 16 April 2020 telah disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan atau ditujukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota atau yang disebut APBK, dan digunakan untuk mendanai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan di atas, menjadi jelaslah bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. Dengan penjelasan ini dapat dipahami bahwa dana desa itu tidak melalui APBA sehingga tidak subordinasi melainkan koordinatif
dengan pemerintahan. Dalam hal ini beberapa yang telah saya sampaikan itu terkait peraturan atau revisi perundang-undangan, revisi menteri terkait bantuan dana desa ini, menyikapi daripada tanggapan atau kritikan dari Bupati Boltim, maka saya katakan saya sepakat dengan Bupati Boltim. Kenapa? Karena dalam situasi saat ini bahwa masyarakat ini sangat membutuhkan apa? Membutuhkan tangan dari pemerintahan terkait bantuan berupa apapun, sembako terkhususnya untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat ini. Tapi dalam hal ini bahwa penerimaan bantuan langsung tunai ini sedikit dihambat, atau saya lanjut pada gambar kedua yang dikirim dalam WA Group itu tadi terkait BLT atau bansos, bantuan sosial ini dihambat oleh peraturan perundang-undangan para menteri. Maka saya katakan bahwa saya sepakat dengan Bupati Boltim bahwa para menteri tidak pernah tahu atau sama sekali tidak mengetahui keadaan masyarakat saat ini, di mana masyarakat saat ini betul-betul dan sangat membutuhkan bantuan karena semua sudah dibatasi, semua aktivitas semua dibatasi, semua para pekerja telah dihentikan. Dan untuk menanggulangi ini, untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini pemerintah membuat satu kebijakan, yaitu stay at home, yang dimana kita untuk tetap tinggal di rumah dan berhenti semua untuk sementara dari pekerjaan kita. Dalam hal ini pun harus ada kebijakan penopang, yang dimana kebijakan penopang ini yang setidaknya mengurangi beban daripada masyarakat, terkhususnya masyarakat yang tidak mampu. Dalam situasi saat ini banyak bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu pada khususnya. Tetapi khusus pada bantuan langsung tunai ini sedikit terhambat karena ada beberapa peraturan perundang-undangan yang direvisi oleh menteri terkait dengan BLT ini. Bahwa kita tahu bahwa bantuan langsung tunai ini limit waktunya adalah 3 bulan, dimulai daripada April. Sedangkan pada akhir bulan April ini pun BLT ini masih belum berjalan, masih menjadi perbincangan para menteri untuk membuat satu revisi perundang-undangan tentang bantuan-bantuan ini terkhususnya pada BLT. Tetapi dalam hal ini sekali lagi saya katakan bahwa menyikapi dari tanggapan atau kritikan dari Bupati Boltim yang mengkritik langsung menteri, khususnya menteri desa tertinggal, menteri transmigrasi ataupun menteri desa, maka saya katakan saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Bupati Boltim bahwa paling tidak para menteri mempercayai bupati. Yang seperti dikatakan bahwa Bupati Boltim, jangan menjadikan bupati itu sebagai sesuatu hanya menjadi jembatan yang seolah-olah bahwa bupati akan melakukan korupsi karena tidak ada kepercayaan dari para menteri ini. Terkait dalam hal isu yang lagi hangat saat ini, saya tetap sepakat pada Bupati Boltim yang mengkritik menteri desa, menteri daerah tertinggal ataupun menteri transmigrasi, karena perundang-undangan atau revisi yang para menteri lakukan ini kelihatan terlalu sedikit menghambat pembagian bantuan langsung tunai ini.
yang dimana seharusnya pada bulan ini BLT ini sudah seharusnya dibagikan kepada masyarakat. Dan ada satu tambahan terkait peraturan daripada BLT ini atau persyaratan daripada BLT ini, yaitu membuat harus ada satu nomor rekening atau buku tabungan per kakak. Yang menjadi pertanyaan sekarang, dalam keadaan seperti ini, dalam situasi seperti ini, apakah beberapa kakak yang tidak memiliki tidak memiliki buku tabungan harus membuat dulu buku tabungan baru mendapatkan BLT? Yang menjadi pertanyaan sekarang, kita sekarang ini semua ada dibatasi, atau kebijakan daripada pemerintah ini kan tentang stay at home, dilarang keluar rumah. Bagaimana masyarakat bisa melakukan atau membuka buku rekening sedangkan semua dibatasi? Yang masyarakat butuh sekarang adalah bantuan dari mana? Dari tangan pemerintah. Mungkin sekian dari dua pokok persoalan di WA Group ya, terkait daripada isu Bupati Boltim dengan peraturan perundang-undangan atau revisi perundang-undangan menteri yang menghambat BLT kepada masyarakat. Tetapi penegasan saya terakhir, maka saya katakan sejalan dengan Bupati Boltim. Para menteri jangan menghambat. Para menteri jangan menyulitkan lagi masyarakat yang sekarang dalam kondisi seperti ini atau situasi seperti ini, masyarakat sedang disudutkan. Maka di video-video sebelumnya saya katakan bahwa kebijakan dari pemerintah, semua kebijakan dari pemerintah terkait pandemik ini harus ada kebijakan-kebijakan penopang. Ya, saya apresiasi penuh kebijakan penopang, yaitu sudah diambil oleh pemerintah terkait BLT, PKH, dan bantuan-bantuan lainnya. Tetapi mengapa dalam mendapatkan bantuan tersebut masyarakat masih tetap disulitkan oleh beberapa persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut? Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan terkait tanggapan atau kritik dari Bupati Boltim kepada Menteri Desa, Menteri Daerah Tertinggal, dan Menteri Transmigrasi. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.